Oke, saat ini saya sedang KKN ya ini di Pacitan. Jadi mungkin kalau ada suara-suara noise, gangguan, mohon dimaklumi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini judulnya Glimpse of Engineering Physics Career Through Internship, gitu kan? Ini sangat cocok ya, karena kalau di UGM sendiri saya tidak tahu kalau di eh, ITB atau di kampus-kampus lain ya. Kalau di UGM sekarang ini semester ganjil itu biasanya sedang ramai-ramainya untuk kerja praktik, magang atau internship gitu. Jadi mungkin buat angkatan 22, 23 atau mungkin 21 angkatan saya gitu juga sangat relevan untuk mengikuti acara ini. Oke. Sebelumnya perkenalan ya. Saya Panji Dewandaru, saya dari Teknik Fisika UGM angkatan 2021. Ya, kesibukan saya sekarang saat ini selain KKN juga mungkin di kampus di fakultas saya sebagai data kolektor untuk praktisi mengajar kampus Merdeka, program Bapak Nadiem Makarim, dan juga membantu dosen sebagai asisten lecturer maupun koordinator dari lab gitu. Dan juga saya awal tahun 2024 itu internship di PT Geodipa Energi. Mungkin selain kegiatan akademik juga saya mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan di luar gitu, mungkin organisasi atau juga perlombaan gitu. Ya, itu untuk mengisi waktu-waktu luang, menambah relasi dan juga mengasah kemampuan kita. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa uh, ber apa ya istilahnya menjalin tali silaturahmi melalui media sosial saya. Saya hanya punya dua media sosial yaitu Instagram dan Oh gini bang, oh gini boleh. Ada, kurang. ada yang bocor sepertinya suaranya. Yang boleh, yang boleh. Oke. Oke, jadi silahkan bagi teman-teman yang hendak connect bisa kunjungi di LinkedIn saya. Kita mungkin bisa menjalin silaturahmi kemudian nanti berkolaborasi ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke substansi acara. Saya internship di PT Geodipa Energi. Ya, mungkin bertanya-tanya kenapa PT Geodipa Energi. Untuk kemudian teman-teman dapat menerima reasoning atau alasan daripada saya KP di sana, kita perlu mengetahui dulu PT Geodipa Energi ini bergerak di bidang apa sih? Nah, ini saya sadur dari web resmi PT Geodipa Energi. Dia merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang fokus pada pengembangan energi panas bumi. Nah, energi panas bumi atau kita sering kenal geothermal gitu. Nah, panas bumi dan geothermal ini menjadi salah satu alasan gitu. Alasan penting kenapa saya KP di sini. Kenapa bukan yang lain, Mas? Kenapa bukan Pertamina yang Hundurokan atau Chevron dan sebagainya? Tapi kenapa PT Geodipa? Nah, ini energi panas bumi menjadi salah satu alasan krusial kenapa saya memilih KP atau internship magang di sini. Nah, bagi yang belum tahu PT Geodipa ini kalau tidak salah itu di laman resminya itu lahir tahun 2002 gitu ya. Ya seusia kita lah. 2002. Kemudian dulu itu joint venture antara atau patungan kerjasama antara Pertamina dan juga PLN. Tapi lambat laun itu dia kemudian beralih berdiri sendiri menjadi BUMN sendiri. Dulu itu di bawah Pertamina dan juga PLN kerjasama gitu. Untuk fokusnya khusus panas bumi. Oke. Nah, ada dua area operasional gitu. Operasional ya, maksudnya bukan kantor, kantor pun ada di Jakarta, tapi area operasional yaitu ada di Patuha yaitu Jawa Barat dan juga Dieng. Jadi mungkin teman-teman yang hendak internship itu tapi ingin memilih yang dekat, ini ITB kan Jawa Barat gitu kan, Bandung. Mungkin bisa di area operasional Patuha atau mungkin yang daerah Jogja, Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya itu bisa memilih di area Dieng. Nah, saya ingin berfokus di area Dieng karena dulu saya KP adalah memilih di area Dieng. Nah, Dieng ini pembangkitnya itu atau ya pembangkit PLTP-nya itu punya dua buah PLTP yaitu big scale atau skala besar dan juga small scale.
Nah, big scale teman-teman bisa lihat di layar itu dia kapasitas terinstall dayanya adalah 55 megawatt. Itu untuk yang big scale. Kemudian untuk yang small scale atau yang skala kecil itu yaitu 10 megawatt. Nah, hasil produksi listrik dari Biodipa ini disalurkan ke listrik Jawa Bali ya. Jawa Bali gitu. Sama seperti PLN di Python juga ke Jawa Bali. Meskipun beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu lalu di area Jawa Bali ini pasokan listriknya berlebih, tapi dia tetap mensuplai ke sana. Oke, kemudian, nah ini poin yang berkelindan dengan slide saya sebelumnya, itu tertarik berkarir pada bidang instrumentasi dan kontrol dan juga energi geothermal. Kalau di jurusan saya teknik fisika itu secara umum meskipun tidak tertulis tapi kita tahu gitu eksplisit bahwa fokusan lulusan dari teknik fisika UGM itu ada 3 bidang, yaitu pertama instrumentasi dan kontrol, yang kedua itu energi terbarukan, include di dalamnya bayu, surya, geothermal, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu fisika bangunan. Itu dia akan mendalami bagaimana bangunan itu dibangun, meninjau hal-hal terkait thermal, terkait akustik, terkait kemudian material yang digunakan. Nah, saya singkirkan dulu terkait fisika bangunan, saya ingin fokus kepada 2 cakupan, yaitu instrumentasi kontrol dan energi terbarukan. Dalam hal ini saya spesifik tertarik geothermal. Kenapa demikian? Teman-teman mungkin bisa menilik beberapa literatur dan juga data bahwa potensi geothermal di Indonesia ini cukup besar. Kalau tidak salah mohon dikoreksi, itu nomor 2 di bawah Amerika Serikat. Kalau salah mohon dikoreksi, tapi termasuk yang terbesar gitu. Nah, potensi yang banyak ini belum kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Energi yang ada geothermal ini. Kenapa Indonesia masih kesulitan itu yaitu eksplorasi geothermal sendiri. Itu kegagalannya itu jauh lebih besar daripada keberhasilan. Kalau tidak salah itu hanya sekitar 5% keberhasilan untuk eksplorasi geothermal. Jadi cost atau biaya awal untuk kemudian kita membangun industri geothermal itu sangatlah besar. Tapi keuntungan jangka panjang dari energi geothermal itu sangat menggiurkan gitu. Dia keuntungannya jangka panjang. Memang cost awal atau biaya awal, modal awal dari investasi geothermal itu sangatlah besar. Rasio kegagalannya juga lumayan besar. Tapi ketika kita berhasil, ini kedepannya itu sangat potensial untuk keuntungan dan balik modal kita. Gitu. Nah, yang tadi selain saya tertarik geothermal, saya tertarik instrumentasi dan kontrol. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu. Kenapa kemudian saya harus tertarik kepada energi terbarukan? Nah, kalau teman-teman mengikuti perkembangan dunia global itu arah kemudian arus global itu mereka akan beranjak ke energi terbarukan. Eropa ya dalam hal ini karena Amerika sekarang kan sedang pemilihan presiden gitu, Partai Republik dan Partai Demokrat itu kan. Donald Trump itu cenderung dia fokusnya pada fossil fuel. Jadi mungkin kalau partainya Donald Trump dia konservatif gitu terpilih, mungkin nanti di Amerika Serikat arus perubahan energi itu akan tersendat karena Donald Trump itu dia cenderung fokus ke fossil fuel daripada energi terbarukan. Oke, itu terkait geopolitik ya. Nah, kemudian bagaimana bisa internship di sana? Pertama, sebenarnya saya menyiapkan beberapa skenario untuk perusahaan tujuan. Nah, teman-teman mungkin bisa mendefine dulu. Tadi sebelumnya saya tertarik di apa? Kalau saya kan tadi, saya tertarik di instrumentasi dan kontrol, juga energi terbarukan. Dalam hal ini spesifik geothermal. Teman-teman juga bisa mencatat, saya tertariknya di bidang apa? Kemudian siapkan skenario perusahaan tujuan. Nah, saya dulu ketika hendak melamar internship itu saya menyiapkan 3 proposal untuk 3 perusahaan. Yang pertama itu pilihan pertama, kayak SBMPTN ada pilihan pertama itu saya mendaftar di Pertamina Kamojang geothermal. Itu juga bergerak di
geothermal, Pertamina geothermal di Kamojang. Pilihan kedua yaitu yang kemarin saya naungi atau saya internship di dalamnya, yaitu PT Geodipa Energi Dieng. Kemudian pilihan ketiga, misal pilihan ke satu, pilihan kedua tidak diterima, yaitu Indopower PLN di Kamojang juga, dia bergerak di geothermal. Nah, saya menyiapkan skenario-skenario itu, misalnya ternyata belum rezeki di pilihan pertama, belum rezeki di pilihan kedua, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu Pertamina geothermal. Saya mendaftar di sana gitu. Saya bertanya-tanya gitu ke cutting gitu, siapa saja yang pernah internship atau magang di sana. Ternyata ada salah satu cutting, kemudian saya meminta kontak. Ini saya meminta kontak ke teman saya yang pernah KP di sana atau pernah internship di sana untuk meminta kontak HR perusahaan, atau intinya agar saya bisa berhubungan ke sana. Nah, kemudian saya mengirimkan email. Email itu berisi proposal dan juga bertanya apakah di periode yang saya pilih, karena periode saya itu awal tahun, Januari, Februari, Maret itu, apakah di periode tersebut ini melalui email ada lowongan gitu. Membuka lowongan untuk internship. Ini melalui email. Sekalian saya menyiapkan proposal. Nah, sekitar 1 pekan itu saya mendapat balasan. Ternyata mohon maaf, Pertamina geothermal pada periode yang saudara pilih itu full gitu. Sudah maksimum kapasitas untuk mahasiswa magang. Akhirnya otomatis saya harus beralih kepada pilihan kedua, yaitu pilihan kedua saya adalah PT Geodipa Energi. Nah, saya sama seperti strategi pertama, saya bertanya-tanya kepada kakak tingkat saya, siapa saja yang kemudian pernah magang di PT Geodipa Energi. Salah satu kakak tingkat saya pernah, dan saya mendapatkan kontak WhatsApp. Kalau tadi di awal saya mendapatkan email yang Pertamina Geothermal, yang PT Geodipa Energi ini saya mendapatkan kontak WhatsApp. Saya hubungi, jabatan dari orang yang saya hubungi ini adalah sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaannya saya hubungi, permisi, saya dari UGM itu, ada internship atau kerja praktek di periode ini, apakah ada lowongan gitu. Menunggu beberapa hari, maksimal 1 pekan itu mendapat balasan. Oh, di pekan atau di periode yang Anda pilih ada lowongan gitu. Nah, untuk tindak lanjut administratifnya silahkan mengirimkan proposal ke email berikut. Jadi secara formalitas saya setelah menghubungi melalui WA, kemudian saya diarahkan untuk kemudian mengirim proposal. Proposal itu berisi tujuan kita ke sana ngapain, kemudian latar belakang kita, pendidikan yang kita tempuh dan sebagainya dan sebagainya. Itu dikirim melalui email. Nah, itu cukup lama balasannya, tapi tidak lebih dari 1 bulan itu mendapatkan balasan. Balasan dari email pun juga balasan dari WhatsApp. Mas, proposal Anda sudah kami review, begini hasilnya. Anda kemudian akan ditempatkan di divisi ini, divisi ini, divisi ini, di periode ini, seperti yang Anda minta. Nah, pemilihan divisi itu bergantung pada background check. Di proposal tersebut akan dibaca, oh si mahasiswa ini pernah mengambil mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Nah, alhasil saya ditempatkan di divisi ini. Kalau di saya itu tidak menentukan divisi langsung dari saya, tapi perusahaan yang menentukan divisi. Dari latar belakang saya cocok masukin di mana sih? Itu yang tahu adalah perusahaan. Itu PT Geodipa Energi. Alhamdulillah terpilih di pilihan kedua tersebut. Nah, pilihan ketiga itu saya juga sempat berkomunikasi dengan salah satu HR, yaitu di Indopower Kamojang. Nah, saya mendapatkan kontak dari Indopower Kamojang ini melalui LinkedIn. Nah, ini sangat berguna ya ternyata LinkedIn. Tidak dari cutting, tidak dari siapapun, tapi saya mencari sendiri mandiri dari LinkedIn. Saya ketik di search bar LinkedIn gitu. Indopower atau kata kuncinya silahkan kerja praktik dan sebagainya, atau panas bumi dan sebagainya. Nah, muncul di situ ternyata postingan dari si HR tersebut. Saya beranikan connect, kemudian saya beranikan untuk message melalui LinkedIn. Saya juga mengutarakan keinginan saya, perkenalan saya dari UGM dan sebagainya, saya hendak KP di atau internship atau magang di Indopower. Apakah ada lowongan dan sebagainya dan sebagainya. Dibalaslah
oleh HR tersebut. Nah, saya meminta izin untuk komunikasi lebih dalam itu apakah boleh saya meminta nomor WhatsApp. Ternyata diberilah nomor WhatsApp dari HR tersebut. Akhirnya saya komunikasi dengan HR melalui WA, tapi ternyata saya sudah diterima di PT Geodipa, jadi saya cancel pendaftaran di Indo Power. Itu Indo Power Kamojang. Semua perusahaan yang saya daftar adalah bergerak di energi panas bumi atau geothermal. Oke, nah fakta menarik saat saya KP, kurang lebih ya, saya itu selama 50 hari itu internship di PT Geodipa Energi itu saya mendapatkan 3 divisi bergantian. Jadi bukan saya 50 hari itu menetap di satu divisi, tapi saya berganti-ganti 3 divisi selama 50 hari. Nah, apa saja kemudian divisi yang saya masuki atau geluti di situ? Nah, yang pertama yaitu di pekan-pekan awal, saya ditempatkan di divisi Power Plant Operation. Nah, perlu teman-teman ketahui, di industri energi itu kan, dalam hal ini geothermal, itu ada PLTP, yaitu pembangkitnya, ada sumurnya gitu. Sumur. Dalam hal ini disebutnya steam field. Kalau di geothermal Geodipa itu disebutnya steam field. Ada steam field yaitu sumur ditarik, kemudian uap dialirkan melalui pipeline, melalui pipa menuju ke power plant. Nah, power plant ini yang isinya itu seperti turbin, generator dan sebagainya, boiler, kemudian cooling tower dan sebagainya. Semua itu ada di power plant. Nah, kalau sumur isinya apa? Sumur itu isinya kalau di geothermal itu ada separator. Nah, separator itu untuk memisahkan antara uap dan air dan sebagainya gitu. Nah, saya pertama di divisi power plant operation. Nah, tugas saya apa? Mengoperasikan, yaitu divisi job dari divisi power plant operation itu mengoperasikan perangkat-perangkat yang ada di power plant atau pembangkit tersebut, yaitu seperti tadi turbin, generator dan sebagainya, cooling tower dan sebagainya gitu. Nah, kenapa ini mesti kemudian dipastikan itu di dalam industri itu kan kita hendak menghasilkan energi seefektif mungkin gitu. Yang energi yang kita hasilkan itu seefektif mungkin. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan energi yang efektif itu melalui parameter-parameter seperti misalnya variabel-variabel tekanan, variabel-variabel seperti flow dan sebagainya. Nah, parameter-parameter tersebut dipantau melalui control room. Bisa dilihat di layar yang saya tampilkan tersebut, ada layar-layar itu namanya control room. Nah, di control room tersebut sudah ada indikator-indikator. Oh, di titik ini aliran uapnya segini. Oh, di sisi ini pressure-nya atau tekanannya segini. Ketika tidak memenuhi threshold atau tidak memenuhi tuntutan perancangan, maka perlu kemudian kita operasikan, kita cek ke lokasi. Kenapa dia tidak maksimal atau tidak memenuhi tuntutan perancangan? Nah, akhirnya kita mengecek ke lokasi tersebut. Nah, itu yang dinamakan divisi power plant operation. Nah, kemudian ini di pekan awal. Nah, pekan pertengahan itu saya beralih di divisi electrical maintenance steam field. Nah, tadi di awal saya menyebutkan ada power plant yang isinya adalah turbin, generator, cooling tower dan sebagainya. Nah, ada steam field. Steam field ini seperti sumurnya gitu, di mana panas bumi atau uap itu disedot. Nah, di pekan pertengahan ini saya bertugas sebagai divisi electrical maintenance steam field. Nah, di sini bertugas untuk kemudian memeriksa maintenance ya, dia merawat gitu, memperbaiki komponen-komponen elektro. Beda dengan elektronik ya. Elektrikal ini berarti dia harus kuat yang kita maintenance gitu. Nah, biasanya ini teman-teman kita di elektro. Kenapa saya bisa ditempatkan di sini? Mungkin background saya yang teknik fisika di saya kan mempelajari semuanya general engineer gitu. Jadi mungkin ditempatkan agar melihat oh ternyata perbedaan di di operation seperti ini, perbedaan di electrical seperti ini, perbedaan di sini seperti ini dan sebagainya. Nah, ini yang kita maintenance adalah listrik 3 fasa gitu ya. RST, ada ground dan netral gitu. 3 fasa ini
teman-teman yang familiar ada teman-teman elektro. Di sini kita misalnya ada beban berlebih itu kita cek, misalnya ada perangkat yang mati itu kita cek kelistrikannya, distribusi listriknya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di pekan terakhir gitu, pekan terakhir itu saya ditempatkan di divisi instrumen and control maintenance steam field gitu. Nah, ini yang mungkin paling relevan dengan jurusan teknik fisika gitu, instrumen dan control maintenance. Tetap di steam field, tetap di sumur. Nah, bedanya apa kemudian dengan tadi di slide sebelumnya saya ditempatkan di elektrikal. Nah, elektrikal kan berarti dia elektro gitu, harus kuat gitu. Nah, di sini saya instrumen dan kontrol harus lemah itu. Instrumentasi kan sekitar 20 miliampere ya aktifnya gitu. Rentan arus yang digunakan gitu. Dia dalam miliampere. Nah, di instrumen dan kontrol di sini kami memastikan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan, instrumen itu seperti apa sih Mas? Gitu. Instrumen itu misalnya seperti level sensor gitu, sensor tekanan, sensor aliran uap itu instrumen gitu. Instrumen katup atau valve gitu, buka tutup, keran atau bahasa aslinya ada keran gitu, katup. Nah, itu bagaimana agar beroperasi secara maksimal setiap hari. Gitu. Jadi setiap hari kita berpindah-pindah. Sumurnya itu tidak hanya satu ya, ada sekitar 30-an sumur gitu. Nah, jadi setiap hari itu kita pindah-pindah ke sumur-sumur tersebut untuk memastikan instrumen-instrumen di sana berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya kadang itu ketika tidak ada error itu kita hanya melakukan maintenance-nya itu sekedar memutar gitu. Nah, ini ada semacam katup gitu, ada semacam putaran katup itu kita putar saja, kita beli oli, kita beri oli, olesin gitu, kita putar kiri kanan hanya sekedar itu. Tidak ada kemudian membutuhkan kemampuan teknikal apapun selain hanya memutar-mutar. Nah, fungsinya memutar-mutar ini apa? Agar kemudian tidak terjadi macet. Ketika lama tidak di maintenance, mungkin 1 minggu kita tidak maintenance itu biasanya itu katup-katup itu akan macet gitu. Nah, ini menjaga agar tidak macet, menjaga agar tidak karatan, menjaga agar tidak kemudian aus dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di divisi instrumen control maintenance steam field. Ada merawat PLC, DCS dan sebagainya. PLC teman-teman mungkin teknik fisika sudah familiar. Nah, kemudian laporan akhir yang saya susun dulu berjudul penalaan kontrol PID proporsional integral derivatif dengan metode Cohen-Kuhn reaction curve pada geothermal level separator. Nah, kalau teman-teman mengetahui bahwa PID ini adalah teknik kontrol yang paling klasik, gitu. Dia kuno sekali gitu. Mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi dia tetap powerful gitu. Sekarang kan kita bisa menggunakan AI dan sebagainya gitu. Nah, PID ini masih sangat powerful meskipun klasik dan ketinggalan zaman, dia masih powerful untuk pelan-pelan atau untuk proses-proses yang sederhana. Ini dipelajari kalau di mata kuliah saya itu ada di teknik kontrol gitu. Nah, dengan metode Cohen-Kuhn, banyak metode seperti Ziegler-Nichols, tapi yang saya pakai di sini adalah metode Cohen-Kuhn reaction curve, kurva reaksi pada geothermal level separator. Geothermal level separator ini apa tadi? Separator itu jelas dia akan memisahkan. Memisahkan apa dalam konteks ini? Memisahkan uap dan air. Karena ketika kita menimba atau menyedot uap dari dalam perut bumi, dari hasil panas bumi atau geothermal itu kan tidak serta-merta uap murni yang kita hasilkan, tapi ada air juga. Nah, yang kita butuhkan kan bukan airnya, tapi uap untuk memutar turbin. Nah, di sini kita melakukan pemisahan separator gitu. Separator kita gunakan untuk memisahkan uap dan air. Air yang dipisahkan itu kita injeksikan, kita kembalikan lagi ke dalam perut bumi untuk digodok lagi, untuk dipanaskan lagi. Nah, uap yang kemudian kita ambil itu kita salurkan melalui pipeline, kita salurkan ke power plant tadi untuk memutar turbin dan kemudian menghidupkan generator. Nah, di sini saya memastikan bahwa level itu berarti tingkat ketinggian daripada air dan uap yang disedot dari dalam perut bumi itu tadi pas gitu, agar tidak kemudian mengurangi efisiensi daripada geothermal separator tersebut. Oke.
Nah, kemudian hal-hal lain yang kemudian saya peroleh setelah KP itu. Nah, pertama yaitu ternyata kedisiplinan itu sangat penting gitu. Ketika kita kuliah gitu kan, saya mau apa namanya masuk terserah, saya mau terlambat terserah, saya mengerjakan tugas terserah, itu semua konsekuensi kita tanggung sendiri. Nah, tapi beda kemudian di industri. Satu saja kesalahan kita itu akan berdampak pada divisi-divisi lain gitu. Satu saja keteledoran dari kita, satu saja kelalaian dari kita akan kemudian berdampak pada divisi-divisi lain yang mungkin akan menyebabkan ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidaksempurnaan dalam pekerjaan. Nah, ini kedisiplinan harus kemudian kita latih sedari dini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah update isu itu harus kita lakukan setiap hari, mungkin setiap menit juga. Setiap jam ketika ada isu apa di titik ini kita laporkan di grup. Nah, kemudian di pagi hari itu biasanya sebelum mulai bekerja itu jam 8 itu apel. Nah, apel itu tiap divisi itu melaporkan kemarin saya sudah mengerjakan apa, kemarin apa yang belum sempat saya kerjakan, apa yang belum selesai, hari ini saya mau mengerjakan apa, hari ini ada isu apa dan sebagainya itu kita laporkan setiap hari ke atasan dan juga ke divisi-divisi lain. Kemudian mungkin saling respect itu perlu ya. Jangan kemudian kita saling merendahkan teman satu divisi kita. Bahkan ini di kehidupan sehari-hari ketika kita sudah ingin membangun karir itu, setiap siapapun yang kita temui itu setidaknya berikan respect. Kita tidak tahu orang yang kita temui ini ke depannya mau jadi apa. Orang yang kita temui ini kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, kemampuan dia seperti apa, ke depannya akan menjadi apa. Jangan-jangan dia akan menjadi atasan kita, jangan-jangan dia akan menjadi bos kita, jangan-jangan kemampuannya nanti akan melebihi dari kita. Jadi sebisa mungkin respect kepada semua orang. Baik itu yang baru kita temui. Ramahlah kepada semua orang, tebar senyum kepada semua orang. Jangan-jangan nanti orang yang kita temui ini akan menjadi rekan kerja kita. Nah, kemudian yang keempat yaitu pekerjaan yang repetitif gitu. Nah, saya melihat bahwa agak membosankan sebenarnya ternyata magang atau internship yang saya lakukan. Kenapa pekerjaan yang kami lakukan itu tiap hari seperti itu? Saya di divisi apa namanya production seperti itu tiap hari gitu ngecek apakah flow-nya sesuai dengan tuntutan perancangan. Saya di instrumentasi dan kontrol pun tiap hari begitu, moving ke tiap-tiap pad yang memastikan apakah ada error. Kalau error ya kita lakukan seperti ini, itu tiap hari seperti itu. Jadi agak repetitif dan mungkin membosankan ya bagi orang yang kemudian suka tantangan. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Kelima yaitu inisiatif itu perlu gitu. Inisiatif. Kalau saya melihat di internship itu yang cemerlang itu bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang jenius, tapi mereka yang mau berinisiatif. Misalnya saya lagi tidak ada pekerjaan, inisiatif nanya, Pak, apakah hari ini ada yang bisa saya bantu? Pak, apakah hari ini ada yang bisa saya kerjakan? Dan sebagainya. Inisiatif itu perlu. Bukan kita menunggu bola, tapi kita minta. Kita bertanya, banyaklah bertanya kepada seseorang yang kita anggap lebih berpengalaman dari kita. Jadi inisiatif itu perlu. Yang terakhir mungkin latar belakang itu tidak menentukan bagaimana performa kita di lapangan. Saya ketika internship itu bergabung dengan beberapa mahasiswa, ada yang dari UI, ada yang dari PEM Akamigas, ada yang dari Undip dan sebagainya. Nah, ada yang mungkin dari kampus-kampus yang mohon maaf mediocre atau tidak top 3 dan sebagainya. Nah, belum tentu mahasiswa yang dari top 3 ini lebih cemerlang dibandingkan dengan mahasiswa yang dari di luar top 3 gitu. Nah, dalam hal ini yang menentukan adalah performa kita tadi. Kita mau inisiatif, kita mau aktif bertanya, kita mau belajar lebih dan tidak kemudian saya dari UGM, saya dari ITB, saya dari UI, tentu saya lebih hebat dari dia, tidak gitu. Latar belakang itu lebur ketika kita di lapangan. Teman saya yang dari PEM Akamigas, dia lebih jago mungkin dari saya dan teman-teman saya. Teman-teman saya yang dari Untar mungkin lebih jago dari teman-teman dari UGM, ITB dan sebagainya. Jadi latar belakang itu tidak menentukan bagaimana kita di lapangan. Nah,
mungkin tambahan dari ketiga divisi tadi. Saya kan tadi ditempatkan 3 divisi. Divisi operasional power plant, elektrikal, kemudian instrumentasi dan kontrol. Memang kita sebagai teknik fisika, saya mungkin bisa bilang bisa masuk ke tiga-tiganya gitu. Tapi kalau mau jujur relevansi dengan jurusan gitu, divisi saya pertama yaitu divisi power plant operation ini lebih cocok untuk anak teknik kimia gitu, atau teknik proses. Ini sangat cocok karena mereka belajar ANSYS, belajar kemudian bagaimana proses flow dan sebagainya. Perancangan mereka sangat belajar gitu, menekuni hal tersebut. Ini cocok untuk divisi atau untuk jurusan teknik kimia atau teknik proses. Kemudian untuk divisi elektrikal itu dia sangat cocok untuk teknik elektro gitu atau teknik tenaga listrik. Nah, kita itu mungkin paling cocok di divisi instrumentasi kontrol. Di divisi-divisi tersebut itu relevan dengan apa yang kita pelajari, yaitu basicnya instrumentasi itu. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silahkan. Oke, barusan kita menyaksikan presentasi dari Mas Panji. Nah, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu tanya jawab atau Q&A. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang punya pertanyaan, bisa langsung raise hand kalau mau on mic, atau bisa langsung tulis di kolom komentar mau tanya apa gitu. Oke, ada yang pengen bertanya? Ayo dong, nggak usah malu-malu dong. Nah, ini ada salah satu teman kita, Mas Giri. BTW, aku sekarang lagi di PGE, Panji. Relate banget. Oke. Nah, mungkin buat ngisi waktunya ya. Mungkin aku pengen tanya nih, tapi agak out of topic dari yang dipresentasiin. Nah, kan sekarang kan Mas Panji lagi KP kan? Lagi KP. Lagi KKN, maaf. Nah, gimana pengalaman KKN-nya? Apakah menyenangkan? Terus gimana? Apakah ada kendala sinyal di sana? Ya, baik. Terima kasih Mas Dida. Itu ada Mas Ananda Giri ya di PGE sekarang. Wis, mantap. Minat geothermal juga Mas ini atau bagaimana? Saya jujur minat dalam bidang energi geothermal. Oke. Kemudian saya saat ini ya benar sedang KKN dan ini mungkin hari-hari terakhir ya karena tanggal 20 pagi, 20 pagi hari, 2 hari lagi saya sudah harus balik ke kampus ke Jogja untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan. Untuk sejauh ini KKN berjalan lancar, proker-proker yang saya usung ke masyarakat juga berjalan lancar. Jadi